Cerita dimulai dari Boruto diinterogasi oleh Shikamaru atas tindakannya yang terlalu egois dan tidak memperdulikan perintah dari mereka semua. Saat itu Shikamaru menyuruh Ino untuk membawa Sarada dan Sumire untuk masuk ke dalam ruangan ini, sebab dia ingin memberikan perintah untuk mereka berdua untuk menjaga Boruto yang ingin pergi ke tempat dia merasakan keberadaan hawa Sasuke. Mendengar itu Ino mengucapkan sesuatu yang mengejutnya. Dia mengatakan kalau dari tadi Sarada dan Sumire ada di sana. Bahkan, Ino mengucapkan kalau mereka berdua mungkin menguping obrolan mereka. Boruto yang mendengar itu semakin gugup, sebab pertemuan terakhir mereka benar-benar canggung. Boruto masih belum terbiasa setelah mendengar ucapan mereka tentang rasa cintanya pada dirinya, tapi Boruto terpaksa harus menyetujui itu jika dia ingin pergi bebas. Beberapa saat kemudian, Sarada dan Sumire masuk ke dalam ruangan itu dan menemui Boruto dan yang lainnya. Saat itu Shikamaru berkata, "Aku tidak percaya kalian berdua dari tadi. Di sini, apa terjadi sesuatu? Sepertinya aku melihat ada yang tidak biasa dari raut wajah kalian setelah masuk ke dalam ruangan ini." Sumire yang mendengar itu membalas, "Maaf Tuan Shikamaru, aku tidak tahu ada Sarada juga di sini. Aku hanya tidak sengaja mendengar obrolan kalian." Shikamaru yang mendengar itu langsung menatap wajah Boruto. Dia cukup terkejut juga sebab Boruto membuang wajahnya. Tapi Shikamaru yang dinilai cerdas, dia juga langsung menyadari ada sesuatu yang tidak bagus dengan hubungan mereka. Saat itu Shikamaru berkata, "Baiklah, aku akan langsung saja. Kemanapun Boruto pergi, ikuti dia. Kami sudah tidak bisa menjaganya. Dan terlebih lagi, aku dan Nanadaima Hokage harus di sini untuk menjaga semua orang desa." Mendengar itu, Sumire dan Sarada terkejut sebab ini terlalu mendadak buat mereka berdua. Naruto yang melihat itu berkata, "Pergilah Boruto, kau bebas kali ini. Sarada, aku minta jaga Boruto untukku. Dia benar-benar sudah tidak bisa aku kendalikan. Aku mengharapkanmu." Sarada yang mendengar itu, menjawab dengan nada canggung, "Baiklah Nanadaima Hokage, aku tidak bisa membantah perintahmu sebagai Hokage." Naruto yang mendengar itu mendekati Sarada dan dia berbicara di samping telinganya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu kau menyukai Boruto. Aku tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Perhatikan dia, saat ini dia sedang memerlukan banyak masukan. Apa kau bisa?" Sarada yang mendengar itu langsung canggung dan wajahnya perlahan memerah, sebab Naruto sudah mengetahuinya. Setelah itu, Naruto kembali ke dekat Shikamaru dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali ke tempat semua orang yang ada di luar sana sebagai Nanadaima Hokage. Aku yang akan membicarakan langsung tentang situasi saat ini. Ayah, ikutlah denganku. Walaupun sangat aneh kau kembali di zaman ini." Minato yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Kau benar, aku bukan Edo Tensei, benar-benar kembali. Tapi sayang sekali, Kushina akan kesepian di sana. Aku akan mengorbankan jiwaku demi kalian." Setelah berkata demikian, Minato dan Naruto keluar dari ruangan itu, dan Boruto langsung berkata, "Bisakah kau lepaskan jutsu pengikat bayang amu ini Paman Shikamaru? Aku sudah menuruti maumu. Sangat tidak sopan jika aku menyerapnya dengan karma." Shikamaru yang mendengar itu langsung menonaktifkan jutsunya dan berkata, "Jangan terbawa emosi seperti itu Boruto. Aku terpaksa melakukannya agar kau mau mendengarkan obrolan ini." Setelah mendengar ucapan itu, Boruto perlahan berjalan dan meninggalkan ruangan tersebut. Tapi Sarada dan Sumire bingung harus berbuat apa. Mereka berdua benar-benar canggung seperti anak kecil. Saat itu Boruto menghentikan langkahnya dan berkata, "Ada apa? Jika kalian tidak mau menuruti perintah dari asisten Hokage, itu sama saja pengkhianatan. Aku tidak ragu memasukkan kalian berdua ke penjara." Setelah berkata demikian, Boruto perlahan berjalan dan Sarada dan Sumire mengikutinya dari belakang. Shikamaru yang melihat itu kebingungan, dan dia langsung meminta Shikadai untuk menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Saat Shikadai diperintahkan untuk masuk, dia tidak sengaja berpapasan dengan Boruto yang akan keluar. Melihat Boruto yang melakukan sesuatu yang sangat memalukan kepadanya sebelumnya, Shikadai langsung menarik jubah Boruto dan berkata, "Sialan, akhirnya aku menemukanmu di sini. Kau benar-benar membuatku malu Boruto. Kau memindahkanku di depan Sarada saat aku membantumu." Boruto yang mendengar itu, tersenyum dan menjawab, "Lucu juga melihatmu marah. Tapi sepertinya kau dipanggil oleh Paman Shikamaru. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk bicara tentang itu." Shikadai yang mendengar itu langsung melepaskan tangannya dari jubah Boruto dan berkata, "Kau benar, kali ini aku pasti diminta keterangan saat bertemu denganmu."
Setelah berkata demikian, Sarada dan Sumire akhirnya keluar dari ruangan itu, yang membuat dirinya berpapasan kembali dengan Sarada yang membuat Shikadai semakin gugup. Saat itu dia langsung berlari dan meninggalkan Boruto dan dia masuk ke dalam agar tidak berlama-lama saat ada Sarada di sini. Saat itu Boruto berkata, "Kalian berdua lama sekali, aku bisa meninggalkan kalian jika seperti ini?" Sarada yang mendengar itu menjawab, "Kita mau pergi kemana? Apa benar kau merasakan ayah? Bukannya dia sudah mati? Apa ayah menggunakan Izanagi?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Entahlah, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan ayah, mereka menggunakan gulungan rahasia reinkarnasi milik Gamamaru dari Gunung Myoboku. Dia mencoba mengembalikan Sasuke dari abunya yang sudah hancur, tapi lupakanlah, aku tidak tertarik untuk menjelaskannya." Setelah berkata demikian, Boruto langsung berlari dan menuju asal cakra Sasuke yang sebelumnya dia rasakan. Saat itu Shikadai akhirnya menemui Shikamaru yang sudah menunggunya. Tanpa berlama-lama, Shikamaru berkata, "Langsung saja, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka bertiga? Apa kau mengetahui sesuatu?" Shikadai yang mendengar itu membalas, "Aku sudah menduga kau akan menanyainya, tapi ini belum pasti." Sumire dan Sarada menyukai Boruto. Mungkin Boruto terkejut mendengar pengakuan dari mereka berdua. Aku pikir itu yang membuat mereka tidak seperti biasa. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Dasar merepotkan, aku pikir ada sesuatu yang buruk dengan mereka." Jadi begitu ya, ini cukup menarik. Melihat dirinya yang dingin seperti Sasuke, harus dihadapkan dengan situasi merepotkan seperti itu. Aku rasa keputusanku menyuruh mereka berdua untuk bersama. Dirinya cukup menarik. Shikadai yang mendengar itu membalas, "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu ayah. Boruto telah membuat Sarada membangkitkan internal Mangekyo Sharingan, tapi dia membuatku masuk ke dalam urusan ini, benar-benar membuatku jengkel." Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Membuatmu masuk? Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Dia membuat emosi Sarada bergejolak dengan mengucapkan hal yang sensitif yang membuat Sarada emosi, tapi aku terpaksa harus masuk ke dalam obrolan kasar itu, sehingga membuat hubunganku dengan Sarada sedikit rusak." Mendengar itu Shikamaru berkata, "Dengar saat ini kondisi kita yang sekarang benar-benar tidak terbayangkan. Kau pernah berpikir kalau dunia kita benar-benar hancur? Jika saja Boruto tidak memiliki dimensi ini, aku tidak tahu harus berkata apa lagi." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Langsung saja ayah, apa yang ingin kau bicarakan denganku?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Terus amati Boruto, jika terjadi sesuatu dengannya, segera beritahu aku melalui Jutsu Shintensin Ino ataupun Inojin. Kami akan mengurus tentang kehidupan di sini. Anggap saja kau sebagai Anbu di bawah perintahku, apa kau mengerti?" Shikadai yang mendengar itu berkata, "Aneh mendengarnya saat kau berkata seperti ini, jadi aku harus mengawal Boruto ya? Ini benar-benar merepotkan, bukannya Sarada dan Sumire sudah ada di sana?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan bicarakan yang sebenarnya padamu, jangan beritahu ini pada siapapun. Kami melihat Boruto tidak biasa, seperti ada Otsutsuki lain yang bersemayam di tubuhnya. Mungkin itu bukan Momoshiki, tapi sesuatu yang berbeda, jadi kami secara tersembunyi mulai mengkhawatirkannya." Shikadai yang mendengar itu terkejut dan membalas, "Hei, tunggu dulu, aku harap ini hanya perasaanmu saja. Dari mana kalian tahu?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Naruto yang memberitahukannya, dia terhubung dengan kesemua biju. Walaupun Kurama tidak ada di tubuhnya, tapi dia masih bisa dikit mengintip dan mendengar obrolan mereka. Kami takut dia kehilangan kesadaraannya, jadi kami memerlukan untuk mengawasinya. Jika kami bertanya secara langsung, dia akan menidurkan kami seperti yang dia lakukan kepada Konohamaru." Shikadai yang mendengar itu membalas, "Jadi Boruto yang melakukan itu pada Konohamaru Sensei? Sial, ternyata aku melewatkan banyak hal. Untuk apa dia membuat Konohamaru Sensei tidak sadarkan diri?" Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Tentu saja karena dia mengetahui sesuatu yang tidak diinginkan Boruto. Tapi sudah cukup, kau terlalu banyak berbicara. Ikuti dia, jika kau terlalu lama, kau akan kehilangan jejak." Setelah berkata demikian, Shikamaru melemparkan sebuah besi kecil ke arah Shikadai dan berkata, "Peganglah itu dan simpan di bajumu, itu akan menyembunyikan aura cakramu. Jika kau tidak menggunakannya, Boruto akan langsung menyadari kalau kau membuntutinya."
Shikada yang mendengar itu membalas. Alat apa ini? Sepertinya ini pertama kali aku melihat ada sesuatu yang menarik. Shikamaru yang mendengar itu menjawab. Itu sisa alat senjata sains ninja milik Amado. Itu, untuk menyembunyikan cakramu. Pergilah, kau sudah tahu selanjutnya. Shikada yang mendengar itu langsung perlahan keluar dari tempat tersebut dan menyusul ke tempat Boruto. Tapi tidak lama kemudian, Sai menemui Shikamaru dan berkata, ada yang aneh dari tempat ini. Aku dan beberapa anbu sudah menjelajahi semua yang ada di sini. Sepertinya tidak ada malam. Ini benar-benar berbeda dari dunia kita. Bagaimana menurutmu? Shikamaru yang mendengar itu menjawab. Begitu ya? Tapi tidak masalah, ini bukan saatnya kau memikirkan kau bisa tidur atau tidak. Yang terpenting kita harus terbiasa di sini. Apa kau sudah memberi kabar ini kepada Naruto? Sai yang mendengar itu membalas. Aku tidak mau mengganggunya. Saat ini dia di luar sana sedang berbicara di tengah-tengah ratusan orang desa. Dia mencoba menenangkan mereka semua. Tapi di mana Yamato Sensei? Aku ingin bertemu dengannya. Shikamaru yang mendengar itu membalas. Dia ada di ruangan medis. Sepertinya dia mengeluarkan semua cakranya untuk membangun ini semua. Dia benar kelelahan. Aku pikir kau tidak perlu mengganggunya sekarang. Setelah Shikamaru berkata demikian, dia melihat dari jendela kayu dan menyaksikan Naruto berbicara di sana. Saat itu dia berkata kepada Sai yang ada di belakangnya, Hei Sai, apa kau masih bisa waras dan berpikir jernih setelah mendengar situasi keadaan kita? Aku masih belum bisa percaya kalau hanya orang desa Konoha yang tersisa dari umat manusia. Sai yang mendengar itu menjawab, kau benar, ini terlalu berlebihan untuk menjadi kenyataan. Jika kita berhasil memenangi pertempuran panjang ini, apa yang akan kau lakukan? Apa kita akan menempati semua desa yang sudah lenyap? Seperti memperbesar wilayah desa Konoha? Shikamaru yang mendengar itu tertawa dan menjawab, kau bisa juga bercanda? Aku pikir kau orangnya yang terlalu kaku. Baiklah, kalau begitu aku punya urusanku sendiri. Apa masih ada lagi yang ingin kau bicarakan? Sai yang mendengar itu membalas, aku hanya sedikit kesal karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar saat ini. Kita hanya bisa mendengarkan informasi dari Boruto. Mendengar itu, Shikamaru perlahan berjalan dan menepuk bahu Sai dan membalas, ini bukan tentang perasaan pribadi. Selagi kau masih bernafas, carilah alasan itu mengapa kau masih hidup hingga detik ini. Ternyata kau cukup depresi juga ya. Setelah berkata demikian, Shikamaru tertawa dan meninggalkan Sai seorang diri di ruangan tersebut. Saat itu Shikamaru menatap langit yang cerah, dan dia berkata, jika tidak ada malam, mungkin cukup aneh juga. Sial, sepertinya orang-orang yang ada di sini sudah hampir tidak waras. Apalagi Boruto. Aku jadi sangat paham mengapa emosinya tidak stabil. Dasar merepotkan. Di sisi lain, Sumire dan Sarada benar-benar tidak mengucapkan satu kata pun. Walaupun mereka saling berdekatan dengan Boruto, tidak ada obrolan sedikit pun di sana. Mereka hanya mengikuti Boruto dari belakang. Boruto yang menyaksikan sikap mereka, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya berjalan dan mendekati asal-usul cakra Sasuke yang ia rasakan terakhir kali. Beberapa saat kemudian, Boruto mendekati sebuah pohon, dan dia merasakan kembali hawa keberadaan cakra Sasuke. Tanpa berlama-lama, Boruto mengeluarkan gulungan rahasia dari Gunung Myoboku yang ia dapatkan dari Naruto sebelumnya, dan meletakkannya di bawah pohon, dan tidak lama kemudian, Boruto mengeluarkan satu sumeaka dari jougannya, dan langsung mengikat sumeaka itu dengan rantai besi, sehingga dia tidak bisa bergerak. Menyaksikan tindakan aneh Boruto, Sarada berkata, hei, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menyimpan sumeaka? Apa kau ingin melakukan sesuatu? Boruto yang mendengar itu menjawab, ini pertama kalinya kau berbicara Sarada setelah kita berjalan cukup lama? Ada apa? Kau tidak perlu memalsukan karaktermu. Sarada yang mendengar itu langsung terdiam, tapi Sumire berkata, kau tidak perlu bereaksi seperti itu Boruto pada Sarada. Dia hanya bertanya padamu. Kami cukup kaget melihat ada sumeaka lagi di sini. Yang kami tahu, seharusnya mereka semua sudah lenyap setelah Kyuubi berhasil dikalahkan. Boruto yang mendengar itu menjawab, kau juga sama ketua kelas. Jika kalian menggangguku, aku tidak ragu untuk mengikat kalian di pohon ini, jadi diamlah, aku sedang berkonsentrasi. Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung mengaktifkan karmanya.
Kini karma Boruto sudah berubah menjadi warna keemasan yang bercahaya, yang membuat Sumire dan Sarada terkejut menyaksikan hal itu. Bahkan Sarada langsung berkata, "Karma emas? Apa yang sudah terjadi padamu? Sepertinya ini bukan hal yang biasa. Apa yang terjadi pada karmamu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa kau tidak mendengarkanku? Jika kau berbicara sebentar lagi, aku akan mengikatmu Sarada. Ini peringatan terakhirku untuk kalian berdua." Mendengar ucapan tegas dari Boruto, Sarada dan Sumire akhirnya terdiam dan tidak berani mengucapkan satu kata pun. Mereka berdua penasaran apa yang direncanakan Boruto dengan memanggil Sumeaka itu dan mengikatnya. Tanpa berlama-lama, Boruto kembali mengaktifkan Jougan emasnya dan dia merasakan hawa keberadaan jiwa Sasuke. Saat itu Boruto berkata dalam hatinya, "Aku tidak tahu ini akan berhasil atau tidak, tapi cara kerjanya mirip seperti Edo Tensei. Aku tidak menyangka ayah memiliki gulungan seperti ini. Dari Gunung Myoboku, pantas saja tidak terjadi apapun di tubuhmu yang sudah menjadi abu. Kini jiwamu yang sudah terpanggil, tapi kau tidak memiliki tubuh di sini. Maaf jika aku harus menggunakan Sumeaka sebagai wadahnya." Setelah Boruto berkata demikian, dia memasang segel jutsu di tangannya. Dia langsung menarik jiwa Sasuke yang ada di sampingnya dan memasukkannya ke tubuh Sumeaka yang ada. Alhasil, tubuh Sumeaka mengelupas. Pemandangan ini tidak berbeda seperti Orochimaru membangkitkan para Kage terdahulu. Dengan tubuh Zetsu putih, bahkan menyaksikan itu Sarada dan Sumire ketakutan. Mereka akhirnya tahu apa yang dilakukan Boruto. Dia mencoba mengembalikan Sasuke. Beberapa saat kemudian, tubuh Sumeaka meledak berkeping-keping, yang mengartikan proses itu gagal, sehingga membuat Boruto cukup kecewa. Seperti yang dia duga, cara seperti ini benar-benar tidak akan bisa terjadi. Sasuke tidak berhasil diselamatkan, kini dia benar-benar lenyap untuk selama-lamanya. Saat itu Boruto berkata dalam hatinya, "Aku sudah mengira hal ini pasti terjadi. Mengapa aku terlalu terbawa suasana? Sial, ini mulai menggangguku." Kurama yang menyaksikan itu berkata, "Mungkin jika tubuh Sasuke yang asli masih ada, hal seperti ini bisa bekerja, tapi kau tidak perlu bereaksi seperti ini, itu akan mengganggumu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar Kurama? Tapi aku hampir melupakan satu hal, si brengsek ini sudah berjanji melakukan ini untukku, aku harap dia tidak mengkhianati ucapannya." Melihat Boruto sedih setelah gagal membangkitkan Sasuke, Sarada langsung memegang tangannya dan berkata, "Kau sudah melakukan apa yang kau bisa. Aku berterima kasih atas usaha kerasmu mengembalikan Papa." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Maafkan aku Sarada, aku tidak bisa menyelamatkan Paman Sasuke. Aku tidak tahu lagi harus berkata apa di depanmu sekarang." Sarada yang mendengar itu membalas, "Aku juga sangat sedih, tapi kau sudah mengajariku sebelumnya dengan keras, jika kita terlalu terbawa suasana sebelum perang ini berakhir, maka itu akan berdampak buruk untuk kita. Aku tidak akan melupakan ucapanmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Maaf jika aku terlalu kasar sebelumnya, aku terpaksa membuatmu agar semakin kuat dan aku tidak mau kau meninggalkanku lagi. Kau benar-benar temanku yang berharga, tapi aku minta maaf untuk segalanya." Sumire yang mendengar mereka berdua langsung terdiam. Dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa melihat ini di depan matanya. Saat itu dia hendak meninggalkan mereka, tapi dia masih terikat janji oleh Shikamaru untuk memantau Boruto. Sedangkan di sisi lain, Shikadai mengintai mereka semua dari kejauhan, bahkan dia menyaksikan hal itu, sehingga dia berkata dalam hatinya, "Dasar menjijikan, jadi benar apa yang aku duga, ternyata ini hanya hubungan merepotkan mereka bertiga. Sial, dasar ayah, mengapa kau harus mengutusku hanya untuk masalah murahan seperti ini? Aku benar-benar ingin pulang." Setelah Shikadai berkata demikian, tiba-tiba Bunshin Boruto muncul di belakangnya dan dia berkata, "Kau bukan pengintip yang bagus Shikadai, apa kau masih jengkel denganku?" Melihat ada Bunshin Boruto membuat Shikadai terkejut dan berkata, "Boruto? Sial, bagaimana bisa kau menyadariku di sini? Aku sudah menyembunyikan cakraku." Bunshin Boruto yang mendengar itu membalas, "Itu tidak ada gunanya, kini aku bisa melihat segalanya dengan kekuatan Senrigan milik Eida. Sepertinya Paman Shikamaru yang menyuruhmu ke sini ya?" Shikadai yang mendengar itu menjawab, "Kekuatan Senrigan? Sial, bagaimana bisa kau memilikinya? Apa kau mengambil doujutsu Eida?" Mendengar itu, Bunshin Boruto langsung memegang Shikadai dan kembali menggunakan Hiraishi no Jutsu.
dan memindahkan Shikadai kembali ke tempat asal sebelumnya. Melihat dirinya kembali berpindah, Shikadai jengkelnya luar biasa.